Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya. salam kebajikan. Selamat Selamat sore sore dan dan salam salam sejahtera sejahtera untuk untuk kita kita semua. semua. Yang kami hormati Bapak Dion Saputra sebagai pembicara pada hari ini, Yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Ketua Himpunan Mahasiswa ESP FEB Unpad, para dewan. Ketua Divisi dan Manajer Divisi Championship, serta seluruh partisipan yang telah hadir pada sore hari ini. Selamat Selamat sore sore dan dan selamat selamat datang datang di di Expo Expo 2 2 2025 2025 dengan tema tema From From Data Data to to Decisions, Analyzing Analyzing Success Success Data Data with with Stata. Stata. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua walau lewat layar. Semoga tidak mengurangi rasa kedekatan dan antusiasme kita pada acara hari ini. Betul banget, walaupun jarak memisahkan, semangat kita tetap harus kompak. Ngomong-ngomong nih belum lengkap rasanya kalau kita belum kenalan. Masih di sini bersama saya, Fawas, mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB Unpad angkatan 2025. Dan saya, Alexa, mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB Unpad Angkatan 2024, selaku Master of Ceremony pada Expo 2 sore hari ini. Bagaimana nih kabar teman-teman partisipan semua? Kami harap kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Setelah kemarin kita melakukan sedikit perkenalan dengan data Sakernas dan Stata, di hari kedua Expo ini kita akan membahas lebih dalam nih mengenai data Sakernas dan Stata yang tentunya masih bersama Bapak Dion. Nggak sabar banget gak sih untuk belajar lagi nih sama Pak Dion? Selanjutnya, kami akan bacakan terlebih dahulu susunan acara dari Expo 2 hari ini. Pertama-tama, kita akan mendengarkan sambutan dari OCP Expo 2 2025 dengan tema From Data to Decisions, Analyzing Sakanas Data with Stata. Yang kedua, ada pembacaan peraturan. Yang ketiga, ada sesi pertama dari pemaparan materi oleh pembicara. Yang keempat, setelah sesi pertama pemaparan materi ada kuis berhadiah. Yang kelima ada sesi break. Yang keenam ada sesi kedua dari pemaparan materi oleh pembicara. Yang ketujuh ada sesi Q&A. Dan yang terakhir adalah pengumuman pemenang kuis serta penyerahan sertifikat kepada pembicara dan sesi dokumentasi. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari OCP Expo 2 2025 dengan tema From Data to Decisions, Analyzing Sakernas Data with Stata. Kepada Kak Hari Afriza, waktu dan layar dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali di Expo 2 hari ini. Expo 2 hari kedua hari ini. Terima kasih juga sudah cukup antusias untuk kembali kepada sesi yang kemarin cukup lumayan daging ya. Dan hari pertama kemarin kita juga banyak mendapatkan insight baru dan diskusi menarik. Dan tentunya pastinya pengalaman berharga tentang bagaimana kita bisa mengolah data yang menjadi bukti. Hari ini kita akan melanjutkan ke sesi yang lebih mendalam dan aplikatif. Semoga teman-teman bisa semakin nyaman bereksperimen dan juga dengan data Sakaras dan makin paham bagaimana data bisa digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan. Terima kasih juga untuk pembicara, Kak Dion, dan seluruh panitia yang sudah menyiapkan segala kegiatan Expo 2 hari ini dengan baik. Semoga hari kedua ini bisa menjadi penutup yang berkesan dan membawa banyak hal baru untuk kita semua. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan hari ini dan semoga berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hari atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi FEB Unpad kepada Ibu Alfiah Hasanah. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya banggakan, Panitia Aspire 2025
narasumber yang luar biasa, Bapak Dion Saputra RBSE, serta seluruh peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Kegiatan Aspire 2025 merupakan sebuah mini bootcamp ya, yang dirancang dengan semangat peningkatan kapasitas analisis dan pengembangan kompetensi mahasiswa dalam bidang ekonomi. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB Unpad, khususnya Divisi Championship, dan Hari Afriza selaku OCP Expoyer 2025 atas dedikasinya tentunya dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan juga timnya yang luar biasa. Dan tema yang diangkat tahun ini adalah From Data to Decision, Analyzing Sakernas Data with Stata, merupakan tema yang sangat relevan. Tentunya di tengah meningkatnya kebutuhan akan penguasaan analisis data ya dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti atau evidence-based policy making. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana data mikro, khususnya data Sakernas, dapat digunakan untuk menganalisis berbagai isu sosial ekonomi serta mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran teknis dalam pengolahan data menggunakan stata tentunya, tapi juga menjadi wadah bagi semua mahasiswa untuk menumbuhkan kepekaan terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat serta pentingnya peran data dalam merancang solusi kebijakan. Kepada seluruh peserta, baik dari internal maupun eksternal, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar stata, untuk belajar mengenal semua data-data yang ada dalam Sakernas dan lain-lain, juga untuk memperluas wawasan. Kepada panitia, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini dan tentunya kepada narasumber kita, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya dan waktu luangnya ya yang diberikan kepada kita untuk mahasiswa IE dan seluruhnya peserta yang hadir hari ini mendapatkan pengalaman dan ilmu yang berharga. Akhir kata, semoga Expoyer 2 2025 menjadi langkah nyata dalam membangun generasi ekonomi muda ya, ekonom muda yang analisis tentunya, yang mereka buat analisisnya adaptif dan juga berorientasi kepada kemajuan. Demikian, semoga sukses, insya Allah acaranya lancar, semuanya bisa jago stata setelah ini, jago Sakernas. Demikian sambutan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alfia atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, kami akan membacakan terlebih dahulu peraturan pada acara hari ini. Untuk seluruh partisipan diharapkan untuk memperhatikan dengan seksama. Peraturan acara Expo 2 2025 dengan tema From Data to Decisions, Analyzing Sakernas Data with Stata. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk berkata dan bersikap sopan. Yang kedua, peserta dilarang untuk merokok, minum minuman keras, dan hal terlarang lainnya selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon sebelum dipersilakan untuk berbicara. Yang keempat, sesi tanya jawab akan diadakan setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Namun, pertanyaan juga bisa diajukan saat pembicara masih menyampaikan materi dengan raise hand atau melalui kolom chat dengan sistematika. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan harus menggunakan format institusi underscore nama underscore pertanyaan, lalu menyalakan mikrofon setelah dipersilakan. Demikian peraturan acara pada hari ini. Kami harap para peserta dapat menaati peraturan dari awal acara hingga akhir acara. Sebelum kita masuk ke sesi pemateri pertama, kami ingatkan kembali kepada teman-teman partisipan untuk memperhatikan materi selama acara berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita sambut Pak Dion Saputra. Kepada Pak Dion, waktu dan layak dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Awas dan Alexa atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas teman-teman semua? Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan kembali untuk sesi hari kedua ini. Ini kita akan coba mengulas secara lebih mendalam ya terkait dengan stata dan juga Sakernas. Mungkin di sini teman-teman yang sudah coba mempraktekkan kemarin ya data yang sempat Kak Adin memberikan, silakan teman-teman coba explore lagi. Dan pada sesi hari kedua ini kita akan coba melanjutkan ya diskusi kita kemarin, bagaimana dengan kita menerapkan data Sakernas ini kita bisa memberikan hasil yang impactful.
Nah, sebagai contoh, misalkan ketika teman-teman menggunakan metode tertentu ataupun yang bakal mau mengambil mata kuliah ekonometrika lanjutan, teman-teman akan mencoba melakukan namanya regresi. Nah, disinilah peran startup penting ketika kita melakukan namanya analisis sederhana, baik dengan menggunakan metode OLS, order nilai square, ataupun metode yang lain, kita bisa mencoba memberikan semacam estimasi dari temuan-temuan kita berikan. Nah, yang terlebih penting lagi, kita harus memahami bahwasannya hasil kita itulah sangat impactful. Nah, kita coba mempresentasikan ke teman-teman di sini. Sebelumnya, kita akan lanjutkan ya pertemuan kita ini dengan mengulas bagian ketenagakerjaan. Sebelumnya kemarin kita udah bahas nih terkait dengan apa itu Sakernas, komponen-komponen secara garis besar. Kemudian kita coba mempraktekkan sederhana fitur-fitur yang ada di kuesioner Sakernas. Nah, diharapkan teman-teman di sini sudah coba membaca ya form kuesioner. Kalau misalnya belum diberikan hari, mohon bisa diberikan ke teman-temannya ya. Jadi teman-teman sudah melihat komponen-komponen tertentu baik terkait dengan upah, lulusan pekerjaan dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba melanjutkan sesi mengenai lanjutan dari Sakernas kemarin. Kita tahu dan semua teman-teman yang ekonomi memahami bahwasanya definisi bekerja itu adalah seseorang bekerja mendapatkan upah. Nah, dalam konteks ini agak rancu nih, apalagi kalau misalkan kita menggunakan data PPS. Misalkan nih, teman-teman terpikirkan nggak ya, misalnya tingkat pengangguran terbuka Indonesia itu sekitar 20-an juta. Tapi ya 20 juta itu kalau dibandingkan dengan 260-an juta penduduk, kecil. Oke, tapi secara statistik kecil. Tapi kalau misalkan kita lihat behind di belakang itu ada namanya angka pengangguran, apa namanya, tingkat pengangguran terselubung gitu ya, atau yang dia bekerja tidak sesuai dengan keahliannya, ataupun dia bekerja setengah menganggur atau sebagai part time dan apa namanya buruh kasar dan sebagainya itu kalau kita lihat itu memang tidak layak menerima upah yang cukup begitu ya. Jadi itu kalau kita lihat dalam persentase data Sakernas itu cukup besar. Tidak hanya tingkat pengangguran terbuka yang benar-benar tidak bekerja, ataupun yang setengah menganggur, ataupun yang bekerja part-time, ataupun yang bekerjanya serabutan itu cukup banyak. Kalau kita lihat mungkin ya dari data Sakernas itu lebih 50-an%. Nah, bagaimana kita bayangkan Indonesia yang digadang-gadang bakal menjadi top 5 ekonomi dunia gitu tahun 2030, tapi masih menghadapi situasi ketenagakerjaan seperti ini. Nah, ini menarik kalau misalkan teman-teman nanti mencoba explore ya mengenai kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Khususnya kalau kita lihat sorotan generasi muda ataupun milenial ataupun Gen Z seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini berarti teman-teman bukan termasuk angkatan kerja. Meskipun teman-teman di sini usianya adalah 15 tahun ke atas ya, yang sudah kuliah sekarang ini di FEB 4, ada yang usianya 16, 19 tahun, 20 tahun gitu ya, ataupun 21 tahun. Nah, di sini teman-teman bagian kalian adalah bukan angkatan kerja. Ketika kalian finish nanti di semester 8 setelah selesai kuliah, kalian sudah masuk ke labor market. Nah, diharapkan kalian di sini teman-teman memiliki keterampilan tertentu dan semoga ya kita mengharapkan kita tidak menjadi beban demografis angkatan kerja di Indonesia seperti itu ya. Nah, beruntunglah kita yang masih berkuliah gitu ya, kita menikmati pendidikan ya di kampus yang terbaik di sini dan diharapkan teman-teman di sini memahami konteks ketenagakerjaan. Nah, kalau misalkan kita lihat lebih mendalam, pertama, penduduk usia kerja ini jelas adalah individu yang usianya 15 tahun ke atas. Di penduduk usia kerja ini kita bagi menjadi dua, angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Ini kan pemahaman dasar, ini juga kita pelajari juga di SMA dulu ya. Yang angkatan kerja yang dia bekerja ataupun dia mencari pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja, dia usianya usia kerja, tetapi dia memang sengaja bukan bagian dari angkatan kerja karena sudah waktunya sudah dihabiskan untuk studi, mengurus rumah tangga, ataupun ya sudah
selesai dari pekerjaannya. Nah, disinilah kalau data Sakernas memberikan peran penting mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi kalau kita lihat namanya persentase ya, tingkat partisipasi angkatan kerja, kita lihat di sini, ini secara konsep dulu kita bahas ya. Berarti proporsi angkatan kerja yang di mana dia adalah usia produktif tadi, yang sedang bekerja ataupun yang mencari pekerjaan, kita bagi dengan penduduk usia produktif. Berarti orang-orang atau individu yang usianya adalah kurang 15 tahun ya, anak SD SMP, ataupun juga yang lebih dari 64 tahun, dia bukan usia kerja lagi, retirement gitu. Jadi dia nggak kita masukin di sini tingkat partisipasi angkatan kerja. Kenapa kita coba ulas ini? Mungkin barangkali teman-teman sudah pernah tahu ini. Karena ini penting nanti kalau kita mengenerate variable worker nanti di Sakernas. Nah, jangan sampai kita masukin nih yang ibu rumah tangga, pensiunan, sama pelajar. Makanya penting dari survei itu adalah satu, mengenai usia, apakah dia di bawah 15 tahun atau di atas, apakah dia 15 sampai 64 tahun. Kedua, lulusan apa namanya sedang atau studi gitu ya. Kalau dia sedang studi, dia sudah otomatis bukan bagian dari angkatan kerja, teman-teman. Jadi di kuesioner Sakernas itu ada pertanyaan apakah Anda masih melaksanakan studi? Ya atau tidak. Kalau iya, berarti sudah otomatis tereliminate di sini, bukan angkatan kerja. Apakah Anda bekerja? Ya. Jika iya, mengisi pertanyaan berikutnya. Jika tidak, maka selesai di situ. Nggak akan ditanya lagi oleh enumerator. Jadi hati-hati di sini kita kalau membuat generate sebuah variabel worker. Nah, ataupun kedua, kalau misalkan kalian fokus ke unemployment misalnya. Oke, makasih Rani ya sudah memberikan em, master variabel dan kuesionernya ya. Jadi silakan teman-teman bisa melihat dulu ya master variabelnya. Nah, di sini jadi ada unemployment gitu ya, pengangguran. Yang kita pastikan lagi sekali lagi, yang menganggur itu adalah benar-benar dia adalah usia kerja dan dia tidak memiliki pekerjaan. Gitu di sini, makanya di sini ada namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini penting kalau misalkan teman-teman memang fokus membuat sebuah isu ataupun penelitian mengenai labor market ya. Nah, bedanya adalah berikut ada tingkat pengetahuan terbuka jelas ya yang memang dia tidak bekerja sama sekali. Oh, misalkan nih Fawas gitu, content creator gitu ya, atau Alexa ya, misalnya influencer nanti misalnya bakal jadi influencer gitu. Nah, influencer produk misalnya atau ada eh, apa namanya mempromosikan produk. Nah, kira-kira influencer, content creator, YouTuber itu masuk kemana sih? Apakah dia bekerja ataupun dia sebenarnya dia adalah part time atau menganggur? Nah, ini agak rinci nih. Seiring zaman semakin maju, BPS memang saklek ya. Orang-orang yang bekerja itu minimal jumlah jam kerjanya dalam seminggu itu kalau nggak salah dalam 48 jam. Jadi kalau kita lihat 9 to 5, 9 sampai jam 5 sore itu adalah sekitar 7 jam ya. Dipotong 1 jam istirahat siang. Jadi 7 dikali dengan 5, 35 jam, maaf, 35 jam. Nah, jika orang-orang yang bekerja kurang di 35 jam, itu dikatakan dengan setengah menganggur. Yang dimaksud dengan tingkat pengangguran terbuka itu adalah dia nggak bekerja sama sekali, nol bekerjanya. Kak, misalnya saya freelance bikin apa namanya jadi desainer poster. Saya punya ada media gitu Kak, kerja di situ eh, cuma sejam seminggunya cuma 2 jam 3 jam. Berarti teman-teman jika sudah selesai studi dan sambil menunggu pekerjaan tetap ya kita mungkin freelance dulu. Nah, berarti teman-teman sudah bekerja tapi disebut sebagai namanya adalah bekerja part time atau setengah menganggur. Nah, jadi beda ya. Part time itu sebenarnya kalau bahasa halusnya part time. Kalau bahasa kurang baiknya adalah setengah nganggur. Content creator, jika dia bekerjanya kurang 35 jam per minggu, dia misalnya eh, bikin kontennya hanya sehari itu cuma 1 jam misalnya.
Karena ya biar produktif gitu ya, kan nggak harus bekerja 35 jam seminggu. Ya nggak masalah sebenarnya. Tapi dalam konteks ketenagakerjaan ini dikatakan sebagai setengah menganggur atau pekerjaan part-time atau paruh waktu. Sebenarnya sama sih ya kalau kita lihat setengah menganggur atau paruh waktu ini. Nah, bedanya adalah kalau paruh waktu dia memang full, eh, memang sengaja dia paruh waktu dan tidak akan menambah jam kerja. Setengah menganggur, eh, apa namanya, bisa dia berubah-ubah nih. Misalnya 5 jam, 3 jam, 10 jam, 20 jam nggak menentu nih, kayak gitu. Kalau paruh waktu itu dia udah tetap nih, misalnya seminggu 5 jam, minggu depan lagi 5 jam di, misalnya teman nih, eh, setelah lulus kuliah, kalian misalnya jadi guru bimbel gitu ya. Kan kalau bimbel kan nggak 7 jam sehari, berarti teman-teman masuk kepada paruh waktu. Karena kalian udah fix tuh, udah ada jadwal ngajarnya. Seminggu itu 5 jam misalkan. Dua ngajar 2 kelas gitu. Jadi kalian paruh waktu bukan setengah nganggur. Kenapa? Karena waktunya memang segitu gitu. Kalian udah bekerja. Dan kalau setengah nganggur ini dia istilahnya adalah nggak menentu nih. Bisa 2 jam, bisa 4 jam, bisa 10 jam. Tergantung kebutuhan. Nah, jadi mirip-mirip nih teman-teman. Nah, di sini eh, dalam konteks tata nanti kita bisa membuat sebuah gender variable. Misalkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, karena kita tahu adalah tadi angkatan kerja dibagi dengan usia produktif, usia kerja kali 100%, maka kita bikin namanya dalam Stata itulah gen TPAK. Sama dengan apa? Jadi tergantung di variabelnya itu. Jadi generate, hai Stata, aku mau bikin sebuah variabel baru namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Gen TPAK sama dengan titik dulu. Mungkin kita bikin variabel baru nanti. Yang bekerja itu apa? Ini. Gen TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi dengan usia kerja. Penduduk usia kerja. Kali 100%. Nah, itu bisa kita bikin di master data atau di data kita. Ataupun juga tingkat peluang terbuka. Jadi sama dengan rumus-umumnya. Berapa banyak individu menganggur, unemployment, dibagi dengan angkatan kerja kali 100%. Jadi ini tergantung ya di sakernasnya apa. Kemarin kan kita udah lihatin ya R6, R apa gitu. Jadi ini nggak perlu kalian hafal. Setidaknya kalian udah nih baca-baca yang dikirim oleh apa namanya Rani master variable itu. Ada kode-kodenya. Jadi nggak perlu dihafal gitu ya. Nah kemudian dalam visualisasi tampilan kita di em, mengolah data ini, jadi jangan hanya kayak tabel, 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 teman-teman. Kalau kita misalkan teman-teman ada juga banyak nih mahasiswa S1 yang sudah publish paper di jurnal nasional misalkan. Dia ikut dosen gitu ya, jadi penulis author kedua atau ketiga misalkan. Nah, pasti kalau paper itu nggak cuma tabel, tabel, tabel doang, teman-teman. Jadi biar lebih visualisasinya bagus, kita juga menampilkan dalam bentuk grafik chart. Misalnya adalah ada tadi kemarin kita udah contohin ya bikin grafik chart ya apa namanya dalam Stata itu dimudahkan. Jadi kalian nggak perlu kemana-mana di Stata itu udah lengkap tools yang ada. Baik misalkan bikin histogram, bikin chart axis dan seterusnya itu udah lengkap nih di Stata. Nah, lebih dalam misalkan lihat-lihat tuh paper-paper baik di jurnal nasional ataupun internasional. Di situ biasanya jarang sekali dia hanya nampilin tabel-tabel-tabel. Nah, kalau kita sebagai pembaca nih lihat tabel-tabel kan malas sebenarnya. Apa sih maksudnya? Nah, lebih gampang orang menyajikan grafik untuk dibaca dibandingkan dengan tabel. Nih, dikasih data tabel. Kalian harus baca ini apa, ini apa, ini apa gitu kan. Apa maksudnya? Nah, kalau di grafik ada gambar, ada grafik gitu ya. Misalkan mungkin di sini ada yang pernah trading saham juga. Nah, ini sudah sangat familiar kalau di dunia saham itu lihat grafik-grafik gitu ya. Nah, di dunia saham itu kan grafik-grafik banyak nih. Uptrend, downtrend itu penting. Orang melihatnya, oh, maksudnya adalah tingkat partisipasi menurun. Oke, dah, langsung nggak perlu baca apa yang ditulis gitu, teman-teman. Jadi, dalam konteks ini bisa kita lihat apa namanya di Stata sangat memudahkan, bahkan sangat dianjurkan kalau kita nulis dalam sebuah riset paper itu kita memvisualisasikan dalam bentuk chart atau histogram dan sebagainya dibandingkan dengan tabel. Itulah mungkin sedikit bocoran buat teman-teman ya. Kalau misalkan di sini ada yang tertarik untuk publikasi tulisannya. Nah, di sini dalam agregasi data sekenas, sebelum nanti kita coba praktekkan ya teman-teman.
Kita akan membandingkan TPT, tingkat pengetahuan terbuka, berdasarkan pertama tentu misalkan kita bandingkan nih apakah lulusan atau tingkat pengangguran generasi muda ataupun tenaga kerja ini berdasarkan jenis kelamin. Secara logika, make sense, common sense, misalkan laki-laki tingkat partisipasi kerjanya lebih tinggi ya, Alexa ya dibandingkan perempuan karena memang kewajiban laki-laki untuk bekerja. Bukan berarti perempuan nggak wajib bekerja, karena biasanya adalah apalagi kalau dia sudah berumah tangga, biasanya yang force dominan bekerja itu adalah laki-laki gitu. Jadi wajar kalau misalkan tingkat pengangguran terbuka itu dominan misalkan perempuan gitu. Nah, hal unik misalkan nih, misalkan Fawaz atau Alexa atau Hari dan teman-teman lain menemukan dalam konteks Jawa Barat, ternyata angka pengangguran yang banyak itu adalah laki-laki. Wah, aneh ini. Kalau laki-laki angka pengangguran yang terbanyak di Jawa Barat, berarti laki-lakinya malas kerja nih. Ada negara tertentu gitu ya, yang laki-lakinya dia nggak bekerja, yang bekerja adalah istrinya. Nah, ini aneh gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat, make sense nggak secara teori ekonomi kalau perempuan itu bekerja lebih banyak dari laki-laki gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat gitu ya, temuan menarik dalam studi empiris. Berdasarkan tingkat pendidikan. Kemarin kalau misalnya kita diskusikan, make sense kalau misalkan yang lulusan SMK itu dia pekerjaannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang SMA. Karena memang diperuntukkan untuk lulusan SMK itu adalah dia langsung bekerja. Nah, uniknya misalkan di Indonesia ditemukan ternyata berbalik nih, ternyata lulusan perguruan tinggi nih S1 banyak menganggur dibandingkan dengan SMA. Wah, kenapa ini? Apa persoalannya? Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kenapa teman kita itu kita bisa jelasin nanti dari segi teori-teorinya. Mengapa ternyata yang sudah lama kuliah seperti anak-anak S1, angka penganggurannya lebih tinggi dibandingkan dengan anak lulusan SMP ataupun SMA. Apa penyebabnya? Oh, barangkali keterampilannya belum ada. Cuma belajar teori-teori di kelas barangkali, tapi nggak tahu pasti. Nah, di sini behind di situ temuan empirisnya adalah menjelaskan apa yang ada di lapangan. Nah, kemudian kita bisa bandingin nih dari permasalahan ketenagakerjaan dalam konteks urban dan rural. Dalam konteks perkotaan, misalnya angka pengangguran biasanya adalah cenderung relatif lebih rendah misalkan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Oh, ternyata di daerah tersebut di Jawa Barat, misalnya studinya adalah membandingkan di daerah Sukabumi dengan daerah Bandung. Meskipun Bandung daerah kota, Sukabumi misalkan, atau anggaplah yang daerah daerah rural gitu ya, ternyata daerah kota lebih tinggi penganggurannya dibandingkan dengan daerah desa. Oh, bisa jadi alasannya adalah di daerah desa itu orang tuanya sudah menyiapkan generasi anak-anaknya untuk bekerja, misalkan menjalankan bisnis pertanian ataupun mengolah sawah orang tuanya atau berdagang dibandingkan perkotaan yang di mana selection penerimaan pekerjaan itu lebih sulit dibandingkan dengan di desa. Nah, itu kan untuk menarik. Jadi, kita bisa membuat dalam kode stata nanti misalnya tabulet gitu ya, area atau misalnya urban rural gitu ya, unemployment dan kita bikin dalam bentuk chart bisa seperti itu. Kemudian dari ini kita bisa membandingkan nih tingkat pengangguran terbuka antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pendidikan. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi di Sakernas kita jadikan semacam temuan menarik gitu ya dalam konteks ketenagakerjaan. Kan Sakernas itu lengkap ya, bukan berarti lengkap 30 provinsi. Setahu kalian nggak, kayaknya nggak lengkap 30 provinsi. Mungkin sekitar 20-an atau 30-an provinsi ya, karena daerah-daerah seperti mungkin Papua ataupun daerah timur mungkin masih cukup minim ya. Syukur-syukur lengkap gitu. Nah, kalau misalkan nanti himpunan mahasiswa eh, apa namanya SP VB4 ini tertarik mengolah data Sakernas, misalkan dijadikan semacam project apa namanya hima gitu ya, membuat analisis sederhana perbedaan eh, pengangguran di Jawa Barat misalkan antar kabupaten kota. Nah, ini bisa jadikan semacam referensi buat teman-teman membandingkan jenis kelamin, capaian pendidikan, geografis desa kota dan seterusnya. Kan Sakernas itu lengkap banyak provinsi. Kita bisa mau fokus lagi ke masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Oke, mungkin di sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman atau didiskusikan, silahkan. Boleh untuk para partisipan yang ingin bertanya,
Ini belum ada ya. Oke, mungkin kita sedikit teori dulu ya sebelum kita masuk ke stata ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat indikator kualitas pekerjaan nih teman-teman. Nah, status pekerjaan utama kan ada macam-macam tuh di Sakernas. Ada berusaha sendiri, bekerja bebas, buruh karyawan, dan pekerja keluarga. Yang agak cukup risky di sini adalah pekerja keluarga. Sebenarnya pekerja keluarga ini adalah dia ibaratnya misalkan nih orang tuanya Alexa ataupun Fawaz punya bisnis nih. Terus Alexa habis satu nih kan teman-teman, kamu habis ini kemana? Ya sambil nyari pekerjaan saya akan jalanin usaha orang tua gitu ya. Kan lagi ini juga perintis atau pewaris gitu ya. Saya mewarisi usaha orang tua. Tapi sifatnya saya bukan karyawan karyawan dari orang tua saya. Ya saya hanya bantu-bantu. Nah ini ibaratnya adalah pekerja keluarga nih, Alexa. Nah menariknya pekerja keluarga ini dia bisa dibayar bisa enggak. Nah agak sulit kita nanti. Makanya penting nanti sektor utama pekerjaan. Nah, bisa kita bikin berusaha sendiri. Berusaha sendiri ini adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri, tidak memiliki perusahaan. Ya, misalkan dia apa namanya jualan gitu ya, mirip dengan pekerja bebas. Ini hati-hati nih. Kalau buruh karyawan kan sudah paham ya bedanya. Kalau buruh karyawan memang itu adalah ya dia terikat di perusahaan. Nah, berusaha sendiri dengan apa namanya pekerjaan bebas ini agak mirip-mirip sebenarnya. Kalau berusaha sendiri, dia memiliki apa namanya pekerjaan tertentu. Cuma kalau pekerja bebas ini dia bisa berubah-ubah nih. Misalnya jadi guru ngaji, setelah itu dia menjadi dagang sayur gitu ya. Setelah itu dia malamnya buka praktek urut misalnya. Itu kan pekerja bebas, nggak menentu nih. Nah, kalau berusaha sendiri itu dia memiliki sektor tertentu. Kalau nggak salah tadi nanti silakan teman-teman coba lihat lagi ya. Nah, ini beda nih. Penting di sini kita lihat gitu. Kalau kita meneliti dengan topik yang lebih spesifik, misalkan pengaruh pekerjaan formal dan informal terhadap capaian kesejahteraan. Nah, di sini masuk nih berusaha sendiri, pekerja bebas itu adalah pekerjaan informal yang kalian misalnya pedagang di pinggir jalan, jualan cilok, jualan bakso, mie ayam, itu kan sebenarnya nggak terikat ya, tergantung sehari dapatnya berapa. Ini itulah ini pekerjaan informal, terakomodir di sini. Nah, pekerjaan formal itulah buruh karyawan. Saya kerja Kak sebagai staff, sebagai staff accounting di perusahaan A. Nah, itu kalian buruh sebenarnya. Bahasa kasarnya buruh, tapi bahasanya lah karyawan. Mirip-mirip ya. Nah, itu pekerjaan formal. Apakah pekerjaan formal selalu secara nominal uang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan informal? Menurut kalian gimana? Silakan boleh diketik kolom chat. Apakah pekerjaan formal yang 9 to 5 itu selalu secara nominal upah itu memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan informal? Silakan ketik ataupun kalian jawab di kolom chat ya. Iya atau tidak. Mungkin para partisipan bisa eh, ketik di kolom chat ya. Belum tentu nih menarik ya. Kenapa kira-kira Indonesia? Belum tentu. Tadi sebagai kasus kita ya, influencer, content creator ya. Itu kan sebenarnya pekerjaan informal ya teman-teman ya. Bekerja sendiri, berusaha sendiri gitu. Trader saham misalnya di sini hari kan trader jadi trader saham ya. Nah trader saham tuh pekerjaan formal itu informal sih sebenarnya. Ya. Terus kalau nanti kalian bikin KTP, saya nanti kak pusing kalau mau habis S1 sambil nyari kerja saya jadi investor saham aja kak trader saham sekaligus. Nah itu apa sih masuk di pilihan Sakernas teman-teman ya? Karyawan swasta kan nggak mungkin. Ya mungkin yang lebih make sense adalah wira swasta ya, meskipun kita nggak punya usaha. Nah kayak gitu nih, hati-hati mengklasifikasikan gitu. Jadi wira swasta ya. Nah, content creator, YouTuber itulah pekerjaan informal teman-teman. Nah, jadi belum menjaminkan juga pekerjaan formal memiliki salary upah lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan informal. Nah ini menarik menjadi studi kasus ya bagi teman-teman.
Sejauh ini orang-orang mungkin ini sebelum zamannya digital ya, orang menganggap pekerjaan formal idaman PNS, idaman mertua gitu ya. Pekerja di BUMN sangat menjanjikan. Nah, tapi ya oke betul juga, tapi nggak semuanya. Sekarang sudah banyak sektor-sektor yang digital gitu ya, artificial intelligence. Jadi nggak melulu nominal. Jadi hati-hati nanti awas Alexa kalau melakukan semacam regresi gitu ya, membandingkan pekerjaan formal dengan informal terhadap kesejahteraan mana yang lebih sejahtera. Nah, ini menarik. Jadi hati-hati mas kita. Jangan lupa lihat pekerjaan utamanya apa statusnya dan job desk atau posisinya. Apalagi sekarang pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik membutuhkan Sakenas harus lebih adaptif kayak tadi content creator itu kira-kira masuk apa sih pekerjaannya, influencer dan seterusnya itu. Nah, kemudian upah atau gaji rata-rata tadi ya, kemarin sempat kita lihat secara tabulasi eh, gaji ataupun upah secara nominal uang itu cukup timpang ya. Ada yang gajinya belasan juta per bulan, ada yang bahkan 300 ribu, mungkin 300 ribu ini kayak pekerjaan yang kurang pasti ya. Jadi dulu itu ada usaha yang hanya pas-pasan gitu ya. Nah, ini kan penting ya, apalagi kalau misalkan nanti teman-teman melihat studi mengenai perlindungan ketenagakerjaan, itu pasti kalian akan memasukkan sebuah variabel mengenai upah untuk menentukan individu yang berhak menerima perlindungan ketenagakerjaan dengan yang tidak. Nah, kemudian untuk kesehatan tenaga kerja, make sense nggak ya? Semakin tinggi individu yang bersekolah, yang menamatkan pendidikan, maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi. Secara make sense, logikanya benar gitu ya. Nah, individu yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi, tidak hanya lulusan SMA, misalkan S1 atau S2, dia memiliki probabilitas untuk sejahtera ataupun menganggur, misalnya itu lebih rendah. Nah, itu tergantung ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat mengenai kualitas pekerjaan. Nah, dari misalkan di sini kita melihat secara langsung ya, korelasi antara indikator. Misalkan ketika individu yang bersekolah lebih tinggi dibandingkan yang tidak, itu akan menurunkan angka pengangguran serta dapat meningkatkan tingkat upah. Benar. Nah, berdasarkan tren waktu gimana? Kira-kira ketika pandemi COVID-19, sektor pekerjaan formal rapuh gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana pelindungan tenaga kerjaan? Nah, sejauh ini kalian melihat masih terbatas studi yang melihat krisis gitu. Jadi menarik kalau misalkan banyak sekali nih topik-topik ketenagakerjaan yang bakal menjadi referensi buat teman-teman ya untuk misalkan menulis publikasi ataupun skripsi ke depan. Jadi ketika pandemi COVID, orang-orang di rumah banyak yang PHK. Nah, terus pemerintah menerapkan kebijakan kartu prakerja. Kira-kira program kartu prakerja itu efektif nggak ya mengurangi pengangguran? Nah, sampai sekarang juga masih sedikit temuan ataupun orang nggak bakal bahas itu. Sebenarnya ini isu krusial ya terkait dengan anggaran gitu. Nah, ini diharapkan nih teman-teman FEB 4 mengambil peran di situ mengenai dampak pandemi atau krisis ekonomi terhadap ketenagakerjaan. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Berdasarkan konteks spasial, apakah daerah-daerah di Sumatera Jawa itu memiliki probabilitas lebih tinggi bekerja dibandingkan daerah-daerah lainnya? Ternyata benar. Makanya banyak apa namanya para migran-migran. Nah, ini bisa kita lihat dari aspek kerjaan dan aspek spasial geografis. Kemudian berdasarkan kelompok usia dan seterusnya. Nah, ini kemarin kita coba lihat berdasarkan master variabelnya teman-teman. Karena di Sakernas itu ada kori provinsi dan nama provinsi. Jadi bisa menarik kalau teman-teman mengelaborasi data, komparasikan data spasial, misalnya apakah hanya meneliti di Jawa Barat atau membandingkan beberapa provinsi di Jawa misalnya. Atau bahkan lebih luas lagi, teman-teman bandingkan antar pulau, membandingkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi data panel kemarin kita diskusikan ya, kita agregasi dari data individu ke data geografis. Nah, ini kode-kodenya sebenarnya nggak perlu kalian hafalkan, cuma diingat aja ya. Panduannya ada di master variable itu untuk dilihat-lihat seperti itu. Oke, ini kemarin kalau kita tampilkan ke teman-teman dalam bentuk data sakernasnya.
Nah, sekarang kita coba, atau mungkin sebelum ini ada barangkali dari teman-teman yang bertanya ataupun menanyakan sesuatu dulu, silahkan. Oke, buat para partisipan yang ingin menanyakan, bisa langsung chat di kolom chat ya. Oke, baik, Mamada. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, dari komen ini, eh oh ya, nanti kalian berikan ke ini ya, habis break sesi pertama ini, do file ini ya, untuk teman-teman coba di startanya ke hari nanti. Nah, di sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak ya dari komen ini? Setidaknya teman-teman tahu nih, komen generate itu adalah komen untuk membuat sebuah variabel baru. Lab itu label ya, boleh bisa disingkat sebenarnya dalam kata label atau lab gitu ya. Atau, karena ada yang lebih suka menyingkat di sini, sama aja sebenarnya. Jadi kalau membuat sebuah label, lab variable, year-nya apa di sini. Nah, 2021 berarti year itulah tahun 2021. Coba kita lakukan di sini dulu ya. Oh, nggak ada fenomena saya ini kayak nggak terlalu penting sih beberapa timbang. Nah, di sini kita membuat sebuah provinsi dengan membuat gen provinsi ya sama dengan kode prof. Di sini kan udah nih kita bikin sebuah variabel provinsi dari kode provinsi ini. Artinya adalah kita membuat sebuah variabel baru ini provinsi dengan um, mengambil data dari kode provinsi. Karena di sini kode provinsi itu dalam bentuk angka, kita bikin ini dulu ya, label dulu bahwasanya tadi provinsi itu adalah provinsi, maaf, provinsi di sini. Nah, di sini. Nah, ini udah kita label teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mendefinisikan dari angka tadi. Nah, kalau kita lihat dari tab data kita, provinsi itu kan tadi ada 11 individu ya. Individu itu dari mana aja berasal 11, 12, 13, 14 kan kita nggak tahu nih. Nah, di survei Sakenas itu ada merincikan. Jadi kita definisikan dia 11 itu provinsi apa, 12 itu provinsi apa. Nah, ini bisa kita lihat lakukan di sini dengan membuat sebuah komen la atau label gitu ya, sama aja. Label definisi label definisi provinsi 11 tanda kurung Aceh, 12 tanda kurung Sumatera Utara, dan seterusnya sampai selesai. Ini memang pekerjaan input satu-satu ya. Apalagi kalau misalkan kalian bingung komen tertentu atau bagi pemula wisata, teman-teman bisa menanyakan di apa ChatGPT ya. Itu sangat memudahkan gitu ya. Nah, ini kita coba nih, kita mendefinisikan tadi 11 itu apa, 12 itu apa. Jadi jangan lupa pakai tanda eh, kurung seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tampilannya. Apakah sudah bernama nih? Oh, belum ya, sebentar. Masih ya, cuma sebenarnya ini udah didefinisikan ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, nah ini kan baru kita definisikan, belum kita klaim ya. Label list provinsi, artinya adalah kita melanjutkan pendefinisian dari ini. Nah, kita ngeklaim dulu setelah kita definisikan ini, kemudian kita berikan label ke semuanya. Label list provinsi variabelnya apa. Jadi 11 Aceh, 12 Sumatera Utara, 13 Sumatera Barat. Nah, setelah kita lihat coba di tampilan kita tadi, ini masih belum. Kenapa masih belum? Karena ini baru di SATA, baru di tampilan interface kita seperti ini. Nah, setelah itu kita baru label values provinsi tadi dan tab provinsi. Nah, ini udah nih langsung bernama dia biru. Kak, kalau saya migrasi apa namanya?
missing ataupun missing link enggak Kak? Enggak ya. Kalau udah biru nih kita udah klaim dari angka tadi 11 itu adalah Aceh, itu dia eh, data sesungguhnya, maksudnya dia nggak missing value karena di sini sudah bisa diagregasi. Karena kita sudah melanjutkan komen tadi dengan menyebutkan label values dari masing-masing provinsi ini. Jadi sudah didefinisikan sama Sata, hai Sata, saya ingin mengubah dari nilainya tadi 11, 12, 13 ini langsung diidentifikasikan ke masing-masing provinsi. Nah, tabulasi tab atau tab provinsi ini kita mentabulasi untuk variabel provinsi untuk mengetahui berapa banyak individu masing-masing provinsi. Aceh 30%, 30 ribuan, Sumatera Utara 50 ribuan. Kalau kita lihat kan nggak 36 provinsi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ya, udah lengkap sih. Kecuali yang provinsi terbaru ya, kayak Papua, Pegunungan, dan seterusnya itu belum masuk. Karena baru di apa namanya, diresmikan satu dua tahun terakhir gitu ya. Nah, ini masih oke. Data kita masih banyak nih, 700 ribuan lebih. Nah, selanjutnya kita udah mendefinisikan. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau kalian meneliti se-Indonesia, oke. Tapi kalau misalkan kalian meneliti di Pulau Jawa, ya berarti individu yang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu kita hapus. Nah, cara gini, keep, artinya, hai Sata, saya ingin menyimpan apa namanya variabel provinsi sama dengan apa. Jadi kita pilih dulu provinsinya apa. Misalkan dari DKI Jakarta ya, 31. Kemudian eh, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita akan langsung menyimpan variabel atau 5 variabel tertentu. Kita misalnya membuang, ya ini gimana Kak? Ya otomatis kebuang semua individu yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang selain di Pulau Jawa. Itu komennya lah keep ya. Ini tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi keep itu adalah komen untuk mempertahankan eh, observasi dari masing-masing yang dibutuhkannya apa. Nah, misalkan Kak dia nih, Kak dia bikin sebuah variabel menjadi apa namanya pulau. Dan misalnya generate, hai Sata, saya ingin membuat sebuah variabel baru namanya lah pulau. Gen island sama dengan 1 jika provinsinya sama dengan 11, 12. Tanda ini untuk melanjutkan ya. 11, 12, 13 artinya adalah Gen island sama dengan 1 ini jika dengan 1 jika dia adalah Pulau Sumatera sebenarnya. Kan nggak mungkin kita tulis Sumatera ya. Kita definisikan dulu 1 itu adalah Pulau Sumatera sebenarnya. Jadi individu yang berasal dari provinsi utara, Sumatera, dan seterusnya. Nah, kemudian replace setelah itu, karena kita udah bikin island sama dengan 1 ya. Jadi yang untuk uh, nilainya 2 replace island sama dengan 2 jika provinsinya 31, 32 artinya adalah pulau apa? Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Dan island 3 untuk Kalimantan, 4 apa namanya? Sulawesi. Nah, kita labelkan setelah itu. Label variabel island itu adalah pulau. Nah, langsung kita coba di sini ya, teman-teman. Kalau ini, kalau kita bikin do file, nah, diharapkan teman-teman, kalau belum paham ya tinggal ketik-ketik di sini. Tapi kalau misalkan kalian ingin merekap semacam logbook atau ibaratnya adalah catatan kita dari awal sampai selesai, biar kita simpan pekerjaan kita, jangan lupa pakai do file. Bagiannya di sini. Maaf di sini. Maaf di sini ya. New do file editor. Nah, kalau do file ini tinggal kita jalankan lagi dari awal, itu bakal terjalankan semuanya. Jadi enak, 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 enak misalkan kalau kita mengolah langsung dengan merekap dari awal sampai selesai dengan menggunakan logbook istilahnya ya dengan do file ini. Nah ini tinggal jalankan dengan execute selection. Nah di sini ada missing value ya karena kita bikin masing-masing provinsi ya. Tentu yang bukan provinsi Pulau Jawa dia akan langsung terubah gitu ya. Nah, kita coba bikin di sini ditabulasikan dengan island.
Nah, ternyata secara komposisi masih oke ya, gimana sebagian besar individu berada di Jawa, Bali, Bali, Nusa Tenggara, dan di Pulau Sumatera 225 ribuan. Jadi kalau kita lihat di Pulau Kalimantan hanya 9%. Ya, ini masih representatif berdasarkan jumlah penduduk yang dominasi 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi ada bobotnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di tampilan kita, highlight tadi teman-teman, langsung kebikin kayak gini. Terdefinisikan ya, Aceh itu adalah dari Pulau Sumatera, kemudian Sumatera Utara tentu dari Sumatera dan semuanya di sini. Nah, kenapa nggak lima pulau Kak? Ya kalian mungkin pengennya di sini ya, teman-teman mengklasifikasikan karena individu di Sulawesi dan Papua itu relatif lebih sedikit, kalian bikin aja misalkan Sulawesi dan Papua digabung. Apakah saya boleh bikin 5 pulau Kak? Ya, boleh. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan. Karena konteks di studi misalkan Kak Dion membandingkan individu di di wilayah barat Sumatera, wilayah tengah, sebagian Bali Nusa misalkan, kemudian wilayah timur. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Bisa kita bikin 5, bisa aja. Jadi nggak dimasukin ini Papua keempat, dibikin langsung ke Jan Island atau replace island sama dengan 5 if provinsi yang rinciannya lah dari masing-masing pulau Papua. Karena di sini konteksnya tadi kalau kita lihat eh, di Papua itu hanya ada 2 provinsi sebenarnya ya, Papua Barat dan Papua. Sebelum dimekarkan gitu ya, kemudian di Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Barat ini yang agak relatif lebih banyak. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, lebih lanjut, setelah kalau kita ingin meneliti dalam aspek spasial, ini nggak masalah. Tapi kalau saya ingin mengagregasi Indonesia, Kak, ya nggak masalah. Jadi nggak perlu lagi bikin variabel ini, tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, misalkan eh, ini yang kita bahas, kalian ingin membuat sebuah variabel menganggur, mengidentifikasi bahwasanya individu individu itu adalah menganggur. Nah, kalian bikin gen unemployed. Kak, saya nggak mau pakai istilah bahasa Inggris, Kak. Oke, nggak masalah. Gen menganggur itu kita klaim sama dengan 1 jika dia menganggur. Jika R9A, silakan dilihat di masalah variabel itu apa, dia bekerja, yang nilainya adalah 2. Pilihannya 2 itu, tadi teman-teman, itu adalah dia menganggur. Nah, 1 dia adalah bekerja, yang 2 ini adalah menganggur. Dan R9B sama dengan 2. Nah, coba kita bikin di sini. Lanjut, kita ganti replace jika dia menganggur sama dengan 0, jika unemployed sama titik. Nah, ini kita langsung mendefinisikan verbal bekerja dan tidak bekerjanya, dan langsung kita coba tabulasikan. Mohon maaf. Karena kita bikin menganggur ya. Jika dia coba ganti semuanya. Kalau merah itu artinya adalah ada yang salah tuh komen kita. Jadi bisa kita cek lagi. Oke. Nah, tab menganggur. 0 dia apa namanya di sini kan menganggur ya, tidak bekerja. Berarti yang bekerja lebih banyak dibanding tidak bekerja ya. Wah, ternyata yang tidak bekerja 40%. Gimana tuh 40%? Tapi katanya tingkat pengangguran terbuka itu kan 10-20% ke atau 20 juta. Kalau di sini di Sakunas 40% nih. Nah, itu berarti emang eh, ya itulah kondisi di Indonesia teman-teman ya. Jadi kita ada beberapa variabel nih. Nah, coba kita lihat nih konteksnya antar provinsi. Nah, ini enak. Kalau ini kan banyak nih. Nah, kalau kita lihat di sini yang menganggur di Aceh 13.000. Ini kalau kita melakukan tabulasi ya secara tabel kayak gini, tab menganggur provinsi. Jadi kita identifikasi dia menganggur di masing-masing provinsi. Wah, menarik nih. Apple to apple ya. Yang paling sedikit tuh yang manggurnya di provinsi mana ya? Hmm, Jawa Barat enggak juga tuh.
Ya, kayak gitulah ya. Yang jelas yang bekerja tentu lebih banyak dibandingkan yang tidak bekerja. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan island mungkin ya. Tab menganggur island, perusahaan pulau. Wah, ternyata di paling tinggi yang dia bekerja itu mana? Ini kan belum kita lihat secara ini mungkin kalau mau kita bisa melakukan perhitungan sederhana wilayah mana yang angka penggornya terbanyak. Kalau secara nominal angka itu yang paling terbanyak tentu di Pulau Jawa ya. Sebanyak 125 ribuan individu. Sedangkan individu yang menganggur relatif lebih sedikit adalah individu yang berasal di Pulau Kalimantan. Ya, berdasarkan individunya jumlahnya juga relatif lebih sedikit. Apple to apple sih ini kalau kita lihat. Nah, itu teman-teman, karena kita baru di sini, jadi pelan-pelan ya. Jadi kalau kita di teman-teman di sini yang baru mengenal SATA, pelan-pelan aja proses di pengerjaannya. Jadi kita udah bikin tadi tahun provinsi kita definisikan ke dalam untuk pulau dan status apakah dia menganggur atau tidak. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oh ya, ini waktunya masih ada ya sedikit lagi ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, mungkin teman-teman partisipan bisa uh, mengirimkan pertanyaan di kolom chat ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, lanjut. Sedikit lagi sebelum kita break ya. Beberapa menit lagi. Nah, setelah kita bikin menganggur dan tidak menganggur provinsi pulau, kita bikin upah deh, karena yang sangat krusial. Kak, untuk upah itu namanya adalah R14A underscore uang. Silakan teman-teman lihat di master variable yang di-share oleh siapa tadi? Oleh Rani ya. Nah, itu R14A. Jadi kita kita bikin sebuah variabel namanya adalah wage atau upah boleh juga. Sama dengan titik kita bikin variabel baru. Kemudian kita ganti wage sama dengan ini. Kita ganti yang ada 14A itu dengan di sini ya. Plus wage sama dengan variabel yang upah itu biar nggak mengganggu ya. Atau kita hapus juga boleh gitu tergantung kebutuhan. Nah, itu kita definisikan label variabel upah itu sama dengan pendapatan atau gaji juga sama ya di individu misalnya. Nah, kemudian kita run langsung di starta dengan execute selection ini teman-teman. Nah, kemudian kita lihat tampilan upah. Atau kalau melihat persentase boleh juga ya. Nah, sampel untuk upah itu adalah sebanyak 420 ribuan. Kak, tadi kan kita punya 770 ribuan, Kak ya. Nah, kok sekarang jadinya lah 420 ribu. Ingat, tadi kita udah melihat dia bekerja atau tidak bekerja ya, Alexa, Fawas. Berarti tadi sebanyak 300-an ribu ini dia nggak bekerja, alias dia nganggur. Yang teridentifikasi dia memiliki upah adalah yang bekerja tadi. Dengan rata-rata upahnya itu adalah 1,9 juta ya per bulan. Nah, kemudian kita lihat menarik nih, tabulasikan atau misalkan kita bikin ya di sini two way upah dengan hmm, provinsi. Oke, tunggu sebentar teman-teman ya, lagi diproses sama datanya dulu. Sebentar, kita langsung bikin ini aja lah ya, grafik. Ini variabel y-nya misalkan yang variabel y itu adalah eh, eh, upah misalnya ya. Kita cek upah, terus variabel x-nya itu adalah provinsi.
skater Pak dia. Datang kembali di Expo 2025 dengan tema From Data to Decision Analyzing Sakaras Data with Stata. Gimana nih istirahatnya para partisipan? Semoga sudah fresh dan siap kembali untuk mendengarkan pematerian dari Pak Dion ya. Setelah break tadi, kita lanjutkan sesi kedua pemaparan materi kepada Pak Dion. Waktu dan layar dipersilakan. Nah, ini udah dibuka ya sama MC ya, teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih. Mau dijadikan Sudah. kaos lagi, teman-teman. Oke, masih belum? Karena, oh ini karena dipresentasikan ya. Oke, teman-teman. Eh, Baik, dalam satu sesi terakhir ini, kita coba lanjutkan ya diskusi kita. Dan diharapkan sesi terakhir ini teman-teman mungkin lebih banyak diskusi kita ya, lebih apa namanya tanya jawab. Nah, teman-teman, dalam hal ini di sesi terakhir kita coba melihat bagaimana data bisa menjelaskan eh, bukti empiris dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan. From data to policy making, jadi membuat sebuah kebijakan. Ketika misalkan nanti teman-teman diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, jadi pejabat publik gitu ya. Jadi setiap kebijakan kita lakukan pertama harus berbasis data ya. Jadi pertama kali itu pastikan kita melangkah ada background story-nya, data gitu ya. Jangan kita membuat sebuah kebijakan itu berdasarkan kemauan politis atau kemauan ego kita. Jadi mungkin karena kita memiliki kuasa gitu ya, kita memiliki pangkat yang bagus, kekayaan, kita seenak-enaknya aja memberikan kebijakan yang mungkin menguntungkan orang-orang tertentu saja. Nah, di sini apa namanya peran dari kebijakan sangat penting untuk menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh, kebijakan ketika masa pandemi COVID banyak orang pengangguran gitu ya, maka ada program pemerintah yaitu namanya Kartu Prakerja. Kira-kira Kak, program Kartu Prakerja ini menurut kalian efektif nggak ya selama pandemi COVID? Kalau menurut kalian mau buang anggaran, orang nggak kerja nih online pandemi terus dikasih pelatihan digital, buat apa sebenarnya? Toh pelatihan ini banyak juga di YouTube secara gratis diakses. Terus ngapain ngomong anggaran buat pelatihan-pelatihan yang bagusnya adalah kasih pelatihan-pelatihan tuh udah banyak sebenarnya. Nah, ini eh, apa namanya cukup miris ya. Dan misalkan contoh em, program apalagi yang butuh kita kritisi misalnya MBG misalkan. Apakah MBG semua orang berhak menerima dengan menghabiskan ratusan triliun? Ya kurang tepat. Kita kalau sebagai ekonom tahu yang MBG itu adalah bagusnya kita coba pilot project ke daerah-daerah tiga titik terlebih dahulu. Sebenarnya pemerintah kita udah paham juga, tapi kenapa langsung dicoba semua gitu ya? Ya mungkin ada motivasi yang lain di balik itu ya.
entah kemampuan politis atau bakal mempersiapkan tahun 2029 gitu. Nggak, suara kita nggak tahu. Nah, di sini kita penting untuk mengetahui data itu harus kita bisa interpretasikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Data mentah itu tidak apa-apa tanpa interpretasi atau tanpa bunyi. Misal, contoh, kita berikan narasi seperti ini. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA itu lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan universitas. Artinya, mengindikasikan kesenjangan keterampilan atau skill mismatch. Makanya orang-orang tidak hanya berhenti di lulusan SMA, langsung lanjut ke tingkat pendidikan tinggi untuk mengharapkan nanti setelah lulus kuliah bisa bekerja dengan posisi yang diidamkan gitu ya. Atau kita menarasikan seperti ini, partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi angkatan kerja laki-laki. Menandakan artinya adalah adanya tantangan struktural dan kultural. Kenapa ada kultural ya? Mungkin di sini paradigma masyarakat masih memprioritaskan individu laki-laki mestinya bekerja dibandingkan dengan individu perempuan. Nah, ini menarik. Bunyi-bunyi seperti ini yang kita harapkan muncul sebagai argumen kita. Kenapa kita mengatakan partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah? Nih datanya loh gitu. Misalnya 40% individu perempuan yang hanya bekerja setelah lulus kuliah, sedangkan laki-laki 60% dari laki-laki pasti bekerja setelah kuliah. Nah, itu cara kita membahasakan. Nah, inilah yang kita harapkan oleh para ekonom membahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kita banyak mengenal istilah-istilah yang cukup rumit di apa namanya di bangku-bangku kuliah kita di apa namanya kalau kata orang kita nggak berani makan secara masyarakat umum gitu ya karena kita di sini dituntut oleh masyarakat kita harus belajar di tempat yang bagus kita harus memberikan perhatian lebih gitu ya pada masyarakat sekitar inilah kita menganggap apa tridharma perguruan tinggi itu melekat pada diri kita masing-masing. Nah, contoh misalkan kita memberikan sebuah evidence based policy kayak gini temuan kita tingkat pengangguran tertinggi terbuka tertinggi di kalangan pemuda itu mesti kita antisipasi. Bagaimana kebijakannya untuk mengatasi tingkat pengangguran tinggi terhadap generasi muda? Misalkan program magang sekarang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya magang tapi dapat upah gitu. Daripada nggak bekerja, ya bagus magang. Ya meskipun dari segi nominal upah ya tidak full dibandingkan dengan individu karyawan yang sudah bekerja resmi. Ini bagus solusi pemerintah sebenarnya cukup kita berikan apresiasi. Nah, begitulah para ekonom. Kalau misalkan ada yang salah, kita kritisi. Bukan kita berarti nggak suka dengan pemerintah atau para policy maker gitu. Cuma kita karena kebutuhan inilah kita ingin mengharapkan kesejahteraan atau perbaikan bagi struktur ketenagakerjaan Indonesia. Nah, pelatihan vokasi bagus untuk menghilangkan atau mendistorsikan link and mismatch gitu ya dengan industri gitu. Lain temuan menunjukkan bahwasanya kesempatan kerja perempuan rendah sektor formal. Atau kebijakannya gimana kalau misalkan ingin meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan ini? Misalkan memberikan insentif pajak bagi keluarga ataupun kesetaraan gender dan banyak sekali program-program yang mungkin bisa jadikan solusi. Nah, kalau misalkan kita lihat bagaimana kira-kira tahapannya dari data kebijakan, tentu kalian melihat dulu situasi permasalahan. Ya, kalau kita masih hidup di Indonesia, itu di sekeliling kita pasti banyak masalah. Jadi jangan pusing cari masalah ya, teman. Pasti ada masalah. Tinggal kita ingin mencari apa namanya menjabarkan lebih dalam permasalahan itu bagaimana kita tuangkan dalam bentuk policy brief gitu ya. Nah, di sini kita perlu menulis data. Pasti kalau ada masalah kita lihat datanya gimana tampilannya. Kemudian kita bisa melakukan analisis tadi ya dengan tadi Stata kita bisa melakukan statistik deskriptif sederhana ya. Alexa gitu gimana rata-rata median gimana secara persentase mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah itu kan gampang nih dari statistik deskriptif. Nah, lebih dalamnya kita akan mencoba dengan menggunakan regresi. Nah, pada sisi terakhir ini kita akan coba pakai regresi sederhana dulu ya. Kita coba ajarkan ke teman-teman. Pertama adalah regresi OLS, kedua adalah mungkin regresi logit gitu ya atau probit. Nah, kemudian kita lihat penyebab
permasalahan ketenagakerjaan. Kemudian kita bisa kan sajikan dalam bentuk regresi tadi, kita memberikan interpretasi dari temuan kita tadi. Sebagai contoh tadi ya, partisipasi angka kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Terus, so what? Nah, di sini maka muncul sebuah pilihan, yaitu kebijakan, saran, rekomendasi. Nah, kalau misalkan dalam penelitian, ada di situ namanya rekomendasi kebijakan. Artinya adalah kita berikan solusi atas pertemuan empiris yang kita temukan dari studi yang kita lakukan. Ekonom itu harus memiliki kemampuan public speaking yang cukup bagus. Tidak muluk-muluk kayak influencer atau content creator. Setidaknya kalian bisa membahasakan temuan kalian dengan mudah dimengerti. Kalau kata orang, itulah bahasa bayi gitu ya. Maksudnya semua orang paham. Yang nggak kuliah pun paham apa yang kalian temukan gitu ya. Apa yang kalian utarakan. Nah, itu artinya lah kita mampu mengkomunikasikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bagaimana dengan bahasa mudah dimengerti itu kita sajikan? Jangan hanya tabel, tapi berikan dalam bentuk yang menarik, grafik tadi, histogram dan sebagainya. Nah, kita tadi sudah sempat membahas mengenai evidence-based policy, kebijakan yang berbasis bukti empiris, artinya adalah relevan dengan kondisi masyarakat sekitar. Bagaimana kita lihat kondisi masyarakat itu perlu diantisipasi dengan kebijakan yang didorong dengan bukti data-data yang harus dilakukan segera mungkin. Akurat gitu ya, terukur, yang sifatnya adalah inklusif dan tentu menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalkan bagaimana kebijakan yang diberikan untuk melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan, perempuan, lansia, disabilitas. Sekarang ini persoalan tenaga kerja cukup mendiskreditkan bagi golongan para disabilitas ya. Sekarang mulai itu ada isu-isu ketenagakerjaan, boleh dong orang para disabilitas bekerja, masa orang sempurna normal aja yang bekerja. Nah, ini kan ada namanya distorsi ataupun penyimpangan. Nah, di sini perlu kita lihat pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh para disabilitas. Nah, agar mereka dari segi kehidupan ya setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi jangan sampai disabilitas ini menjadi beban keluarga juga. Udah apa namanya, mereka keterbatasan secara fisik, tapi mereka juga tidak bisa mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraannya. Sekarang juga banyak tuh orang-orang yang misalkan para disabilitas cukup kita berikan apresiasi ya, dia misalkan nggak memiliki tangan lengkap atau anggota tubuh, atau dia nggak bisa melakukan hal seperti biasa, tapi dia memiliki kemampuan. Kalau contoh, kalau kita lihat dia nggak bisa berbicara, tapi dia memiliki karya seniman yang bagus, misalnya melukis pakai titik-titik ballpoint, kayak gitu. Nah, itu kan seniman-seniman kebanyakan juga lahir dari para disabilitas. Nah, ini perlu kita berikan apresiasi. Jadi negara perlu hadir di sini. Nah, istilah penting kita lihat, menarik nggak kita meneliti mengenai disabilitas? Penting juga di konteks ketenagakerjaan. Nah, aplikasi misalkan apakah pengangguran itu hanya ada di saat kenas? Enggak juga. Kita bisa lihat berbagai, apakah misalkan kita melihat sebuah isu hanya pakai satu data tok gitu, Sarah, teman-teman lainnya gitu ya. Bisa kita komparasikan, kita gabungkan, mix. Misalnya dalam studi ada menggabungkan data Sakernas dengan data Susenas. Bisa nggak ya? Bisa upah pekerja perempuan gitu ya. Di data sekelas ada nggak? Jelas ada. Apalagi Sulsel juga ada. Nah, kita mix-kan komponen yang ada saling melengkapi ini kita harapkan. Studi-studi seperti itu kita harapkan juga. Misalnya data FLS di jadi ini saling melengkapi kayak gitu. Makanya kalau kalian skripsi kan nggak mungkin hanya pakai BPS semua gitu, tapi digabung dengan data-data yang lain. Ada temuan dari BI, Kemenkeu dan seterusnya. Ini tentu kita lihat gitu ya. Nah, kalau misalkan tantangan dalam analisis data ini gimana, Sakenas? Kita udah belajar nih. Tentu kita lihat kompleksnya cukup rumit ya, karena master variable yang tadi kita lihat ke teman-teman perlu ada yang namanya weighting atau penimbang. Dan variabelnya sangat amat banyak sekali. Dan kodenya nggak langsung disajikan age, male, female, kita nggak kayak gitu. Dia pakai kode-kode tadi ya, R15A, R4, R5, apa sih itu nanti ya mau nggak mau kita harus baca kuesionernya itu teman-teman ya. Nah, tantangan yang mungkin kita lihat adalah keterbatasan data.
Data Sakernas itu terbatasnya adalah data yang sifatnya cross section. Nah, data cross section itu kalau misalkan kalian ingin melihat dampak dari individu sama antar tahun itu nggak bisa karena data Sakernas itu data di full cross section. Beda dengan data UFLS yaitu data panel. Nah, kemudian keterampilan teknisnya penting. Kalian harus menguasai tools-tools ekonometrika, statistika, dan juga kemampuan metodologi yang bagus ya. Misalkan setidaknya kalian tahu metode regresi apa. Kalau kalian belum belajar ekonomika terapan, ya berarti kalian hanya biasa baru melakukan analisis sederhana secara statistik median, eh, apa namanya, median, rata-rata, ya minimal, maksimal gitu. Kemudian eh, mungkin paling OLS gitu ya. Nah, di sini perlahan-lahan teman-teman akan coba menggabungkan beberapa metode yang memberikan penguatan dari temuan yang teman-teman lakukan. Nah, data peluang ke depan gimana kira-kira? Jadi, data yang tersedia itu lebih banyak ya. BPS semakin terbuka dengan data, kemampuan yang dilakukan itu lebih setidaknya integrasi ya antar berbagai kebutuhan. Nah, itu demikian teman-teman yang bisa kalian tampilkan. Untuk sesi slide ini mungkin sudah cukup dulu ya, biar kita lebih banyak coba aplikasikan dalam bentuk stata. Tadi kan sempat menjanjikan ya, menginformasikan ke teman-teman, kita coba melakukan langkah sederhana dengan melakukan regresi ya. Tadi kita sudah sampai ke upah. Misalnya kalian bikin dalam bentuk tadilan ya. Jadilan bikin sebuah variabel baru namanya logaritma upah agar dalam bentuk persentase ya, log pendapatan. Kemudian tadi udah diganti ya. Bukan weight tapi upah ya. Lanjut kita ganti dulu. Kayak kalau merah ini font karena kita udah ganti nama variabelnya. Sama lagi ini. Oke, sip, kayaknya udah oke ya. Jadi itu harus hati-hati kita ya. Ya namanya kita coding. Nah, lanjut kita bikin jenis kelamin. Keempat itu adalah jenis kelamin ya. Keenam itulah usia. Yang kita bahas ini isoal kuadrat menikah itu dari R4 ya. Nah, lanjut vokasional SMK itu diambil dari R6A. Bekerja sendiri self-employed. Ini kan banyak sekali variabelnya. Ini karena banyak variabel independen yang kalian butuhin gitu ya. Jadi kita skip aja ini dulu. Intinya kan udah tahu ya teman-teman. Lanjut, kita coba akan langsung nih ke tahap terakhir loncat ya. Nggak apa ya teman-teman. Nanti ini dovelnya akan berikan ke teman-teman biar teman-teman bisa apa namanya bisa meran sendiri nanti. Oke, biarlah ini kabupaten nggak masalah. Oke, coba kita analisis dengan menggunakan regresi sederhana tadi. Pertama, kita lakukan namanya statistik deskriptif. Maaf, ini dia. Language ini udah kita ganti tadi ubah. Terus ada lagi nggak ya? Iya, kita hapus ini. Oke, good. Nah, kita coba lihat statistik deskriptifnya ya, teman-teman. Unemployed tadi udah kita ganti ya. Namanya menganggur. Sebentar. Nih, kita ganti ya. Unemployed ini dengan menganggur. Oke. Nah, di sini udah ditampilin ya, secara statistik deskriptif sederhana. Masing-masing variabel di sini yang kita gunakan upah, menganggur, vokasi SMK, pengalaman bekerja, usia, jenis kelamin, status pernikahan. Nah, ini kan tampilannya dalam bentuk statistik deskriptif. Nah, kalau kita sajikan jangan copy kayak gini, teman-teman. Bentar, kalian lihatin ya, teman-teman di sini. Jangan copy kayak gini, langsung pindahin ke Word. Jangan. Nah, kalau kalian melakukan itu adalah copy paste gambar nanti. Nah, kalau mau dijadiin dalam bentuk Word, nanti komennya adalah ditambahin as doc summarize.
Jadi di depan ini kan langsung awalnya kan kita bikin sum. Nah, kalau kita mau langsung jadiin format Word bisa kita tambahkan namanya asdoc di depannya ini. Tuh, langsung keluar dari sini dia my file. Jadi tinggal menambahin asdoc. Jadi nggak perlu kita input secara manual. Tambahin komen asdoc. Jadi kalau kalian udah tugas ekonometrika bakal dibutuhin tuh. Bentar. Ini yang lama-lama nih. Nah, ini dia. Sebentar. Nih, tuh udah ada nih teman-teman. Kalau tinggal diatur formatnya kadang bukan Times New Roman ya. Nah, ini ada nih. Kalau variabelnya kan beda-beda nih. Ya udah. Karena ini kan berdasarkan variabel di do file-nya kita. Ganti aja. Tadi logaritma. Jadi di rename lagi nama variabelnya. Tergantung sesuai dengan di paper kalian. Menganggur, SMK. Jadi kalau mau bahasa Indonesia. Jadi terus ibaratnya adalah harus ini ya. Kalau bahasa Indonesia saya semua. Jadi jangan campur-campur bahasanya. Nah, konsisten istilahnya ya. Jadi mento tadi apa rata gitu. Standar deviasi minimum maksimum, Wasperian ganti, pengalaman bekerja dan seterusnya. Nah ini kan, oh saya mau jadiin titik kan ini otomatis ditata ya. Ini udah tinggal tambah titik. Jadi perlu kita sedikit bukan sedikit manipulasi ya, bukan mengubah langsung biar orang mudah memahaminya. Nah kayak gitu sih. Kalau apa mungkin lebih cepat ya kontrol kontrol H gitu ya seterusnya. Nah, udah langsung jadi tampilan statistik deskriptif. Mau ambil apa bahasa bahasa Indonesia nggak masalah. Cuma kalau jurnal internasional kan fokus ya bahasa Inggris semua tergantung ya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia kan titik koma. Nah ini berarti formatnya bahasa Inggris. Berarti kita ganti koma untuk kebutuhan. Jadi kan statistik deskriptifnya ini. Nah itu kita sudah mencoba eh, langsung jadi kita nggak cahin satu buat bikin tabel lagi nggak kok tinggal komen asdoc untuk langsung keluar hasil worknya itu. Nah kemudian teman kita coba tadi lanjutin untuk yang regresi OLS sederhana. Nah kalau OLS kita udah belajar di ekonometrika ya. OLS itu artinya ordinary least square, artinya adalah estimasi melihat itu lengkap dari ini ya error terkecil gitu ya. Jadi metode OS inilah metode yang cukup representatif, tapi syaratnya requirement-nya harus lengkap. Misalnya eh, datanya harus terdistribusi normal, tidak ada multikolonialitas yang tinggi, kemudian dan kita permasalahan belum nggak bisa langsung pakai tes, maka ada estimasi cara lain dengan menggunakan metode misalkan alternatif misalnya adalah pakai instrumental variable, differences gitu dan seterusnya. Nah, kalau untuk LS tinggal kita tambahin regresi, variabel dependennya apa, kemudian seluruh variabel dependen dan variabel kontrol. Nah, kalau mau jadiin dalam bentuk Word, tinggal nambahin outrack 2 nih. Using hasil biasa apa namanya terserah kalian bikin replace titlenya apa kalau kita langsung bikin judulnya OLS and Logic Models misalkan C title ini apa namanya model yang pertama dan seterusnya. Nah kita coba bikin nih estimasi sederhana dengan menggunakan OLS. Oh ya ini belum kita ganti nih variabel tadi menganggur ya, menganggur kemudian satu lagi ada dua kita ganti ya upah ya. Upah. Oke, nggak ada. Kita coba lagi ya.
Oh, salah ini. Maaf, typo nih menganggurnya. Menganggur ya. Nah, track 2, kalau dia sensitif, kita bisa juga asdok. Asdok apa nggak bisa. Cuma PVC dia khusus sendiri. Kita pakai command namanya outrack 2. Jika belum, jika nggak bisa nih, kita berarti belum install fiturnya. Jadi kalau kita menginstal fitur bisa mendownload hasil dokumen dalam bentuk regresi, kita perlu mengetik ssc install dua tandanya merah, teman, itu berarti belum diinstal dulu. Komennya ssc install Outrack 2. Jadi komennya lah ssc install apa yang mau dibutuhin, fitur apa. Nah, tadi kan kita udah menemukan nih hasil estimasinya seperti ini, kita tampilkan dalam bentuk Word, tinggal klik di sini. Nah, nanti langsung keluar hasilnya dalam bentuk Word kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dalam bentuk regresi sederhana dengan menggunakan metode OLS. Tampilannya adalah ini. Ini baru yang ada kan kolom pertamanya hanya OLS gitu ya. Kalau kita nanti pakai metode yang kedua, logit dia bertambah lagi sini nih kolom keduanya metode logitnya kayak gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat. Nah, apa maksud dari tanda bintang ini? Ini menandakan tingkat signifikansinya. Jadi kalau bintang 3 signifikan di level 1%, kalian udah paham ya tentang belajar statistik ini. Kalau bintangnya 2 signifikan di level 5%. Kalau bintang cuma 1 signifikan hanya level 10%. Nah, dalam ekonomi, kita biasanya adalah tingkat kesalahan, errornya adalah signifikansinya maksimal itu eh, besar. Jadi, biasanya kita toleransi hanya signifikan di level 5%. Artinya adalah bintangnya minimal itu adalah 2. Berarti signifikan semua nih variabelnya. Artinya apa cara bacanya kalau pakai metode OLS? Nah, individu yang merupakan SMK memiliki probabilitas. Nah, ini menganggur ya variabel dependennya. Dependennya adalah menganggur. Jadi, cara interpretasinya seperti ini. Individu SMK memiliki probabilitas menganggur lebih rendah, karena ini negatif ya, lebih rendah sebesar 0,62%. Individu yang memiliki probabilitas individu yang memiliki pengalaman bekerja lebih tinggi, maka menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,3%. Individu yang kalau laki-laki nih, individu laki-laki memiliki probabilitas lebih tinggi menganggur dibandingkan dengan individu perempuan. Individu yang menikah memiliki probabilitas yang lebih rendah menganggur karena dia sudah menikah, pasti ya secara teori dia menghidupi keluarganya. Individu yang semakin banyak anggota keluarganya memiliki probabilitas menganggur lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang household size-nya lebih rendah. Nah, ini kan secara secara sederhana. Apakah langsung kita klaim sebagai temuan valid? Belum bisa. Karena kita perhatikan dulu apakah metode yang kita lakukan ini adanya bias gitu ya. Ada namanya endogenitas ataupun persoalan omitted variable bias. Nah, ternyata bias nih. Misalkan individu yang CMK ini dia nggak bisa apa namanya memilih atau dia sudah memilih langsung untuk daftar SMK. Kadang dalam studi literatur SMK ini adalah di endogen. Nah, ini nggak bisa langsung kita temukan, kita interpretasikan sebagai temuan yang valid. Nah, kita perlu metode yang lain. Nah, sebagai contoh, kita coba lanjutkan dengan menggunakan metode logit sebagai contoh ya. Nah, kita bikin logit unemployed ini kita ganti tadi nganggur ya. Oke, lanjut setelah itu kita tunggu hasilnya. Kalau logit itu seperti ini, teman-teman. Oh, karena filenya kebuka ya, harus kita close dulu. Makanya merah dia. Oke, sebentar. Kita close dulu. Kalau ini karena udah file Word-nya kebuka, jadi nggak kebuka dia. Oke, kita coba lagi. Nah,
Oh, ini double ya, karena kita lakukan 2 kali tadi. Ini bisa kita hapus dulu. Kita cut dulu ya. Nah, ini bisa kita bandingin nih, model dengan OLS dengan model menggunakan Logit. Hasilnya gimana? Apakah konsisten? Sejauh ini konsisten ya. Ini negatif, ini negatif, ini negatif juga sih ya, konsisten secara umum ya. Nah, apakah ini bisa kita temukan itu yang valid? Tergantung lagi apakah model Logit ini sudah mengatasi masalah omitted verbal bias. Sejauh kita pahami ini belum, maka kita bikin lagi metode yang lain gitu. Kadang dalam tampilan regresi seperti itu teman-teman, nggak hanya satu kolom, kadang ada beberapa kolom membandingkan antara berbagai model metode yang tepat, mana yang bisa kita katakan sebagai temuan yang valid. Oke, sedikit itu teman, kita mungkin lebih banyak belajar statanya ya, dibandingkan Sakernasnya, karena eh, ya nggak masalah meskipun data Sakernas belum eh, bisa kita miliki ya, tapi diharapkan bisa dibujuk ya departemennya untuk data Sakernas kepada mahasiswanya ya, teman-teman ya. Mungkin demikian yang bisa kalian berikan sedikit eh, pada sesi kedua ini. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator. Ah, papan materi kerja sih udah makin mantep aja nih. Kayak baru kita atas. Nah, iya nih, itu kan materinya. Nah, setelah paparan materi kedua tadi, kayak sesi. Nah, bener banget tuh, Teh Alexa. Bagi para yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan dan mengirim institusi underscore nama underscore pertanyaan. Setelah itu, pertanyaan dijawab langsung oleh Pak Yon sesuai dengan urutan chat yang masuk. Baik, kayaknya nggak ada. Udah paham semua. Atau makin bingung, teman-teman. Barangkali. Tapi semoga setidaknya menambah ini ya, eh, pengetahuan kita bersama ya. Boleh untuk teman-teman yang mau nanya, boleh langsung di kolom chat ya. Oke, sudah cukup, Dek. Bisa dilanjutkan aja lagi. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya juga ya. Oke, terima kasih atas Pak Dion untuk eh, mungkin karena tidak ada yang bertanya juga. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya aja. Wah, udah informatif banget gak sih materi yang disampaikan oleh Pak Dion tadi? Nah, ya nih, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dion atas penyampaian materinya. Setelah sesi pematerian pertama dan kedua tadi, kita gas lanjut ke kuis aja nggak sih, Waz? Untuk masih ini pemahaman para partisipan tentang data Sakernas dan tentunya untuk nambah keseruan acara juga. Nah, betul nih Teh Alexa. Makanya
Sekarang kami akan mengadakan kuis bagi para partisipan mengenai materi data Sakernas yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Dion. Para partisipan, kuis akan dilaksanakan melalui platform Kahoot. Share screen untuk kodenya. Kuis ini apa? Oh iya, bagi para partisipan yang memenangkan akan Aduh, lumayan banget dong itu. Udah dapat pematerian dan sekarang berkesempatan dapat saldo e-wallet lagi. Semua teman-teman yang belum join, kami tunggu 2 menit lagi ya. Oke nih, udah ada Teh Rani yang join. kayak ada Kak Salwa dari Undip, terus ada Kak Biu dari Unpad nih, ada Kak Aurel dari UPN. Wah, udah banyak yang join nih. Buat teman-teman yang belum join, itu ya. Wah, udah makin banyak aja nih. Ada Kak Aurel dari UPN, ada Kak Pandia dari Unpad. Ayo teman-teman yang belum. Teman-teman, kita tunggu 2 menit lagi ya. Emang hadiahnya berapa sih nih, Was? Kalau menang nih. 50.000. Keren banget tuh. Dapat saldo e-wallet. Iya tuh bisa buat makan seharian. Ditunggu 1 menit lagi ya teman-teman buat joinnya. Oke teman-teman, kita mulai sekarang ya. Oke, 3, 2, 1.
Oke, untuk pertanyaan pertama. Jenis data Sakernas termasuk dalam kategori. Terus, Wah, ada kapan dia nih dari Unpad di posisi pertama. oke, pertanyaan kedua. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki ekonom di pasar tenaga kerja adalah yang merah ada menghafal teori ekonomi klasik, yang orange ada mempelajari sejarah ekonomi, yang biru ada membuat kebijakan tanpa data, atau yang hijau ada mengolah data statistik dengan software seperti Stata, Evius, atau ARC. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Empat jadi. Wah, pada bisa jawab nih ya. Ada Kanimesia nih urutan kedua. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Sakernas merupakan singkatan. Pertama ada Sistem Analisis Ketenagakerjaan Nasional, yang kedua ada Survei Aktivitas Ketenagakerjaan Nasional, yang ketiga ada Survei Angkatan Kerja Nasional, dan yang terakhir ada Sensus Angkatan Kerja Nasional. Yang mana nih teman-teman? Ini pertanyaannya lumayan gampang ya. Nah, untuk yang ini jawabannya salah ya teman-teman. Jawabannya benernya yang Survei Angkatan Kerja Nasional. Oke, untuk soal yang berikutnya, indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja adalah ATKK, tingkat kesempatan kerja, selanjutnya adalah TPT, tingkat pengangguran terbuka, yang biru ada TSP, tingkat setengah pengangguran, dan yang terakhir adalah TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja. Wah, banyak yang jawab bener ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Salah satu peluang ke depan dalam pemanfaatan data Sakernas adalah ada penggunaan data manual tanpa software, lalu ada penghapusan survei tenaga kerja, lalu ada integrasi dengan data lain seperti Suksesnas untuk analisis lebih kaya, dan nanti ada pembatasan akses data mikro. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Wah, ada tes Salwa nih dari Undip, posisi pertama. Comment summarize dalam Stata digunakan untuk yang merah ada menggabungkan dataset, yang orange ada membuka grafik batang, yang biru ada menampilkan statistik deskriptif variabel, dan yang hijau ada menghapus data duplikat. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, Wah, bener semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada tujuan utama dari Sakernas adalah yang pertama ada mengukur kondisi ketenagakerjaan Indonesia, lalu ada menghitung pertumbuhan PDB, lalu ada mengukur tingkat inflasi nasional, dan terakhir ada menilai kinerja perusahaan. Kira-kira yang mana nih, Was?
Wah, bener semua ya teman-teman. Sekarang ada Kak Ira nih dari Undip. Sesi pertama. Soal selanjutnya, menurut data dan menurut Daniel Kahneman, cara pengambilan keputusan yang paling tepat diandalkan dalam kebijakan publik adalah yang pertama ada metode intuisi, yang orang ada pengalaman subjektif, kebijakan berbasis bukti, dan pendekatan ideologis. Wah, bener semua juga nih teman-teman. Wah, Kak Ira calon pemenang nih, Kak Ira dari. Yang terakhir nih, teman-teman. Lembaga yang melaksanakan survei Sakernas adalah Kementerian Keuangan atau S, Tenaga Kerjaan atau Desalan nih teman-teman. Oke, untuk di urutan ketiga ada Kasawa dari Undip. Lalu ketiga ada Teknik Mesia dari Undip. Yang kedua ada Tesalwa dari Undip. Dan yang pemenangnya ada Kak Ira dari Undip juga nih. Selamat kepada Kak Ira dari Universitas Diponegoro karena telah menduduki posisi satu kuis Espoa hari ini. Kami dari panitia akan menghubungi Kakak melalui chat Zoom untuk informasi selanjutnya ya. Ingat kembali kepada pemenang kuis untuk mengecek kolom chat di Zoom terkait klaim hadiah. Sebagai oleh Pak Dion, kami dari HIMA PFPB Unpad ingin memberikan sedikit kenang-kenangan nih. Benar banget, Pak Was. Kami mewakili para panitia ingin memberikan sertifikat kepada Pak Dion yang akan diserahkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa SPFB Unpad dan akan didokumentasikan oleh para panitia. Kepada Kang Nikolas Kahuta Panitia, kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat. Oke nih untuk panitia. Siap ya. Oke, boleh dimulai aja nih sesi dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, atur nuhun pisan Kang Dion buat materinya 2 hari ini Kang. Terima Semoga kasih. sehat selalu ya Kang. Dan Niko juga, teman-teman semuanya. Hima, keren banget. Siap, siap. Terima kasih banyak Kang. Ilmu-ilmunya juga. Ini beragam yang ternyata ikut ya. Ada dari Undip dan UPN juga ada masalah ya. UIN. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Lancar semuanya teman-teman studinya. Wah, sayang Siap. banget nih, teman-teman. Kita udah berada di penghujung acara. Acara hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Partisipan untuk kita akan Ini teman-teman, boleh on kameranya ya. Kita akan segera mulai nih untuk sesi dokumentasi. Panitia juga tegang ya. Oke, untuk pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, buat yang slide kedua, boleh ya. Kita hitung mundur. Satu, dua, tiga.
untuk slide terakhir nih. 1, 2, 3. Wah, hari kedua S2 kali ini kita udah dapat banyak banget ilmu nggak sih dari Pak Dion? Iya nih, kita udah belajar banyak banget nih mengenai data Sakernas tuh apa aja. Mulai dari dasarnya juga lagi. Nah, ya nih, kami ingatkan kepada para partisipan untuk mengisi form absensi yang sudah kami sediakan di layar maupun yang ada di kolom chat ya, sebagai bukti keikutsertaan dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, boleh nih para partisipan di-scan QR code-nya atau eh, salin ya, klik link di kolom chat ya. Kami tunggu ya partisipan. Boleh nih teman-teman langsung di-scan aja QR code-nya. Para partisipan, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara hari ini, mari kita bersama-sama tutup acara ini dengan mengucap syukur sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga segala hal yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua nih. Saya dan Teh Alexa mewakili seluruh panitia mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan Expo 2 2025 dengan tema From Data to Decisions Analyzing Sakernas Data with Tata yang sudah hadir dengan penuh antusiasme selama acara yang diisi oleh Pak Dion hari ini. Sampai Sampai jumpa jumpa lagi lagi di di Expo Expo selanjutnya. selanjutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Izin Waalaikumsalam. Makasih pamit. Pak Dion. Makasih banyak Bapak Sama-sama teman-teman. Dion. Sukses semuanya. Makasih Kang Dio. Makasih Kang. Sama-sama. Makasih Kang Dion. Waalaikumsalam.